Pemirsa, ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi yang menjeratnya masuk tahap finalisasi. Bersama kuasa hukumnya Jamada Girsang, Rismon diminta hadir untuk finalisasi administrasi dan proses hukum terkait penerbitan SP3. Polda Metro Jaya mengagendakan penerbitan SP3 untuk Rismon Sianipar diumumkan pada hari ini, Kamis 16 April 2026. Menyampaikannya secara resmi besok, mungkin sebentar, kompres di dalam. SP3 itu sudah final. Saya sampaikan, cuman kami hormati Pak Dir, Direskrimum maksudnya, untuk menyampaikannya secara resmi besok. Mungkin sebentar, kompres di dalam, kemudian kami lanjutkan kompres di sini. Kami akan undang rekan-rekan kami seperjuangan. Ya, 3 pelapor lainnya, rekan Andi, ya, dan yang lain-lain juga kita undang untuk berbicara bersama-sama di sini untuk menyambut SP3-nya Rismon Sianipar. Jadi kami sebenarnya mau menjelaskan semua, tidak ini karena banyak, ada 4 surat, tapi biarlah Dir besok memulainya, baru kami lanjutkan. Persis seperti mau ke Solo. Jadi mau ke Solo kemarin tanggal 11 juga begitu Dir membuka, lantas kami menjelaskannya. Jadi kita lihat sebenarnya gambarannya gampang. Lihatlah wajahnya Rismon sekarang, segarkah atau tambah runyem? Tidurnya ya. Tidurnya. Yang tidak tidurnya aku. Sementara itu, tim kuasa hukum Roy Suryo menilai penerapan restoratif justice di kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi tidak sesuai prosedur. Alasannya Rismon Sianipar dijerat pasal 32 dan 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 8 hingga 12 tahun penjara. Secara hukum, kasus yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan restoratif justice. Apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya yang sebelumnya adalah bagian dari tim kami sebelum membelot dan berkhianat kepada kami, ya, itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kalau nantinya ada rilis resmi dari Polda Metro Jaya yang mengkonfirmasi tentang adanya SP3 terhadap Rismon Sianipar, maka kami tegaskan bahwa hari ini negara kita tidak lagi negara hukum. Panglima di negeri ini bukan lagi hukum. Tidak ada kedaulatan hukum, tapi yang ada adalah kedaulatan Jokowi. Hukumnya hukum Jokowi, karena semua itu bisa dikerjakan terlepas tidak ada aturan yang mengatur sepanjang dikehendaki oleh Saudara Joko Widodo. Surat perintah penghentian perkara atau SP3 untuk ahli digital forensik Rismon Sianipar di kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi terbit setelah Rismon menempuh jalur damai dan mengakui keaslian ijazah sarjana Jokowi. Benarkah itu murni rekonsiliasi ataukah sebuah strategi untuk memutus rantai pembuktian? Kita bahas bersama para narasumber sore ini. Di studio sudah hadir tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo. Selamat sore Mas Roy, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Iya loh. Kita sudah sering menggelar diskusi di Dialog NTV Prime, tapi baru kali ini saya melihat Mas Roy membawa berkas segitu tebelnya. Enggak, ini sih saya palu gada aja. Ya. Tapi ini menunjukkan apa Mas Roy? Anda sekarang sudah ke pojok atau kepepet? Sama sekali tidak. Justru kami siap dengan semua jawaban. Jadi artinya gini, dan ini saya senyum aja sebenarnya hari ini ketawa. Tadi berita tadi yang diputar itu kan masih statement kemarin. Hari ini kan harusnya jam 1 tadi. 1 loh ini harusnya. Karena kami pun tadi terpaksa press conference-nya kami majukan supaya tidak nabrak rencana mereka kan jam 1 mengumumkan. Ya. Buktinya apa? Belum ada kan? Gitu. Artinya yang katanya mau diumumkan sendiri Pak Dir dan kemudian dilakukan menunjukkan surat SP3-nya. Ya. Kalau soal janji mau di SP3 itu apa dia ya atau kemudian ada juga yang kami katanya saya dulu dan kawan-kawan mau dijadikan P21. Artinya kan itu katanya serempak. Kami di P21 terus naik ke persidangan, dia di SP3. Ya. Kami sendiri katanya sudah dari tahun lalu, nyatanya juga nggak terbukti juga. Jadi makanya saya senyum aja Mbak. Karena apa yang dia sampaikan itu, dan tadi di situ kan ada orang juga yang itu kemarin ya, si Andi Aswan ini. Nah ini Andi Aswan ini, yang berusaha betul mengkorek-korek, berusaha betul kemudian memasukkan
pikiran-pikirannya kepada si Omon ini kan. Anda sebut namanya tapi kenapa matanya ditutup? Keluarnya begini ya nggak apa-apa lah kan memang matanya kayaknya. Ya oke. Nggak lihat lah, Kenapa gitu. Andi Aswan? Ya dia kan berusaha mengkorek-korek si Omon ini ketika keluar dan itu. Mas Roy boleh nggak kita sebut Rismon aja deh? Oke. Ya Rismon ya. Ya Rismon. Oke. Ya jelas kan dia Rismon ya gitu. Ya karena suka ngomong dia. Oke. Jadi karena Rismon ini kan berusaha dipancing dan dia juga sempat mengatakan kalau mau menyelidiki aliran dana ya selidiki penyandang dananya. Jahat banget itu. Yang dia nunjuk Pak JK. Dia sih nggak nunjuk Pak JK, tapi gestur dia itu dan dia seperti tidak mengkonfirmasi ketika waktu itu ada AI. Saya objektif aja Mbak, karena ini kan AI, ya artificial intelligence. Tapi dia tidak membantah ini. Itu yang dipermasalahkan Pak JK gitu loh. Jadi artinya gini ya. Sorry Mas Roy, ini AI-nya yang mana? Yang dimaksud deepfake oleh Rismon kan? Kalau ini kan video di YouTube ini kan Rismon sendiri yang merekam selama 20. Itulah yang kemudian digunakan. Ini tayangan ini muncul, itu AI. Karena apa? Karena meskipun ini rekamannya dari Rismon yang asli, ketika dia melakukan statement, ketika dia sudah mengakui itu, ya. Terus kemudian itu dibuat AI oleh pihak. Bahkan salah satu presenter ini, ya ini presenter dari sebelah ya, itu dibuat AI-nya juga, gitu loh. Banyak yang digunakan. Artinya gini, kemudian bahwa tidak dibantah oleh Rismon, ya isi dari AI itu, ya. Bahkan dia kemudian tidak menunjukkan hal yang menurut saya kalau mau kan malah bagus sebenarnya kooperatif dengan Pak JK. Pak JK saya kan ahli digital forensik, saya bantu, nah, itu kan bagus. Tapi karena dia nggak membantah, maka kemudian timnya Pak JK itu kemudian menuntut Rismon dan itu tuntutannya sudah masuk. Jadi sebenarnya ini lucu aja, dia mungkin lepas dari kandang singa masuk ke kandang buaya gitu loh. Belum lagi tuntutan dari beberapa pihak, dari pihak sono yang mengejar soal ijazahnya dia. Yang ijazah S3-nya itu nggak benar. Ya, disertasinya tidak terdaftar. Tidak terdaftar, S2-nya tidak terdaftar. Bahkan ketika dia kemudian ditagih oleh beasiswanya kan dia justru membuat surat kematian. Yang itu kan fatal banget itu. Ini pernyataan dari siapa Mas? Dari salah satu lawyer di sana, Farhad, ya. Dan juga itu sudah dilaporkan. Lawyer universitas di Jepang? Bukan, Farhad Abbas. Oke. Ya, Farhad Abbas membongkar itu gitu. Oke, bahwa tidak terdaftar S2-nya, S3-nya itu apakah ada pernyataan resmi dari Universitas Jepang? Itu bukti itu dibawa oleh orang yang bernama, ada 3. Ini sebenarnya lawan saya juga sih. Si Taufik Bil, aku objektif aja saya sebut ya, Taufik Bil Fakih, kemudian Joshua Sinambela, sama Roni Teguh, ya. Mereka itu yang berangkat ke Jepang, ke Yamaguchi, dan mereka pulang membawa berkas, yang katanya itu berkas itu kemudian diminta oleh Polda Metro Jaya. Lucunya Mbak, ini kayaknya ada pat gulipat ini, gitu loh. Antara kasusnya SP3-nya Rismon, ya, dengan kasus dia. Karena kemudian tampaknya yang kasus pelaporan ijazah palsunya ini kok nggak jalan-jalan gitu loh. Oke, jadi Anda menyimpulkan bahwa Rismon ini daripada S2 dan S3-nya di Universitas Jepang itu terbukti palsu atau ijazahnya tidak ada sampai sekarang, tidak terdokumentasi di sana, akhirnya mengaku bahwa ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya betul, asli. Betul. Padahal kan kalau dilihat ya, dia sudah juga menggunakan gelar doktor itu di mana-mana kan. Ini nggak apa-apa, Pak. Aman. Ini karena sudah saya samarkan nicknya. Ya, dia di KTP-nya nuliskan doktor, ya kan. Kemudian dia ketika bersaksi di berbagai sidang, ya, ada sidang CLS di Solo, ada sidang KIP di Komisi Informasi Pusat, dia kan selalu mengaku doktor. Jadi dari situ dia bisa kena kesaksian palsu. Makanya gini, kita tunggu hari ini. Saya pun juga nunggu, bener nggak sih SP3-nya keluar gitu loh. Kan janjinya udah kemarin itu berita tadi. Kalau keluar ya udah kita tunggu keluarnya seperti apa. Tapi tim kami tadi juga mengatakan SP3-nya Rismon itu sangat cacat hukum. Karena apa? Karena dalam aturan restorasi justice dan SP3, mau KUHP lama mau KUHP baru, ya semuanya tidak akan bisa goal kalau dia terancam dengan hukuman di atas 5 tahun. Hukumannya Rismon kan yang diancamkan kan sama seperti saya, di atas 8 tahun bahkan ada yang di atas 12 tahun. Pasal 32 dan 35 ITE ya. Mbak, hafalah gitu orang hukum itu. Ya artinya karena saya hafal orang hukum. Karena hukum makanya. Saya juga mau menanyakan gini Mas Roy, kan bukannya 5 tahun atau di bawah 5 tahun ya yang kalau tipiring ya. Betul. Itu tidak satu-satunya. Jadi ada ruang jika pihak korban setuju, dalam artian ini pihak Pak Jokowi setuju dan ada mekanisme restoratif yang dipenuhi. Tapi tetap fatal. Kalau
ancaman hukumannya di atas 5 tahun, itu tetap nggak bisa RJ. Itu sudah pasti. Meskipun pihak-pihak yang ada itu melakukan sudah setuju kan, ada 4 pihak, Jokowi, terus pihak dari Ade Kurniawan kalau nggak salah, terus kami Samuel Soekan sama Lecumanan. Mereka katanya sudah setuju. Tapi tetap karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, ini harusnya kalau bisa semangatnya diproses. bukan pempenjaraan, bukan pemidanaan, Harusnya kemudian yang boleh. bersalah, harusnya bisa Mas Roy. Harusnya Nah, bisa. Jadi fokusnya yang ingin saya sampaikan Iya. adalah fokusnya bukan hanya di bawah 5 tahun, tetapi juga apakah perkara itu layak dipulihkan lewat perdamaian. Kan berarti ada syarat perdamaian, Ya. ada kesediaan dari korban Ya. untuk memaafkan, kemudian Tapi juga pelaku kayaknya- bukan residivis. Nah, tapi gini Mbak, tak tambahin. Kayaknya syaratnya ditambah-tambahin. Dia harus kemudian melawan kami. Makanya kan aneh banget ya. Kalau kita lihat dalam kasusnya Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis, Oke. itu kan smooth-smooth aja. Kasih SP3, RJ dan SP3, udah bagus. Bahkan dia mengatakan, kami tidak minta maaf. Itu dia bisa. Tapi ini kan mohon maaf ya, jelek banget ini yang dilakukan Rismon ini gitu loh. Malah dia kemudian memaki-maki saya, memaki-maki Dr. Tifa, kemudian mengkhianati perjuangan kami. Itu kan kayaknya, ini berarti ada syarat-syarat tambahan ini yang buruk sekali gitu. Apa menurut Anda? Ya itu, jadi dia harus bisa mematahkan kami, ya gitu dalam penelitian. Makanya ini yang aneh banget. Anda nggak siap kalau untuk dipatahkan karena Bukan Rismon tidak, yang tadinya justru saya ketawa. tahu dapurnya seperti apa dan enggak. bahkan Justru gini, sekarang mana ada peneliti yang tadinya sudah berkata 11.000 triliun persen itu palsu, ya tiba-tiba berbalik asli. Nggak ada peneliti kayak itu, Mbak. Itu benar-benar abal-abal namanya kalau peneliti. Peneliti itu boleh ada yang namanya error tolerance ya. Itu hanya sekitar 3 sampai dengan 8% atau maksimal 10%. Itulah makanya saya pun juga selalu menggunakan diksi 99,9 supaya saya tidak kemudian terlalu optimistis 100%. Oke. Respon sendiri kan mengatakan 11.000 triliun. 11.000 triliun